Shalom jemaat yang terkasih, tanpa terasa sudah sekian minggu kita beribadah online. Saya percaya walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kuasa Tuhan tetap bekerja bersama dengan kita. Sebelum kita memulai ibadah online, saya akan memberikan beberapa tips agar kita bisa maksimal dalam mengikuti ibadah online ini. Siapkan diri Anda terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online ini. Yang pertama, mandi terlebih dahulu dan berpakaian yang rapi. Cari posisi yang baik seperti di ruang tamu atau di ruang keluarga. Jangan di atas tempat tidur atau di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam pujian penyembahan. Jangan sambil main gadget. Catatlah semua firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini supaya kita mendapatkan rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, jangan datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Anda dapat membawa persembahan Anda dengan cara mentransfer ke dalam rekening gereja yang ada. Usahakan mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Selamat mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jemaat yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Malam ini kita akan berada dalam acara doa malam bersama dengan Bapak Gembala kita Pak Andi, dan juga di sini hadir ada Marta, Ika, saya dan Brian. Kita bersama-sama juga ada tim musik, ada Ike, ada Ferdinand, juga ada Hans. Kami bersama-sama malam ini akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersama-sama berdoa, menyembah Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan buat pemulihan atas Indonesia, atas bangsa kita, atas kota kita, atas gereja, bahkan atas pribadi demi pribadi. Mari arahkan hati kita, siapkan hati kita untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Makasih Tuhan buat malam ini. Dimanapun kami berada, kami satukan hati kami untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami ya Allah. Kami arahkan mata kami hanya kepadamu saja ya Allah. Biar kiranya perkenanan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami terus menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Kekal selama-lamanya. Mari sama-sama arahkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari sekali lagi kita bersama-sama katakan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggil
panggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Mari katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku Tuhan, aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsa kami. Haleluya Tuhan, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya Tuhan, ini yang kami rindu Tuhan. Kau nyatakan keselamatan-Mu bagi setiap kami, ya Allah. Ora-la-la masyara, hadir Tuhan dimanapun kami berada. Kau jamah setiap kami. Oh ralaba ya ralabo, haleluya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. Yes, Lord, to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Come on, lebih lagi. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, yes God, I will worship, I will worship you, I will worship you, Lord. Yes Lord, we worship you, Lord. I will worship you. I will worship. I will worship. Come on, we worship Him. Worship you. I will worship. Worship.
reason that I live, Lord. You're the reason that I live, the reason that I sing. Come on, one more time. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Hallelujah. We worship you. We worship you, God. Yaralabashana. Yaralabashana. Hallelujah. Terus arahkan hatimu kepada Tuhan. Biar malam ini kita menyembah Dia, memuliakan nama-Nya, meninggikan nama-Nya. Dia Yesus, Dia Yesus, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Oh, la 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 la. Sha la 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 la. Ira la 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 ba ya la 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 la. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yes Lord. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami permuliakan ya Tuhan. Dan tidak ada yang lain ya Allah. Biar malam ini dimanapun kami berada, setiap kami menikmati perjumpaan dengan Engkau ya Allah. Uralabashana. Yes Lord. Haleluya. Makasih Tuhan. Ora bakara la 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 ba 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 ya la 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 la. Yes Lord. Hallelujah. Ya la 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 bashana. Oh la 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 la. Yes God. Hallelujah. Mari yang ada di rumah, angkat hatimu.
Yes Lord. Amin. Saya merasakan begitu kuat kasih-Nya yang sedang dicurahkan. Saudara yang ada di rumah-rumah dimanapun kau berada, rasakan kasih Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Apapun pergumulan yang kau sedang hadapi hari ini, percayalah, engkau tidak sendirian, ada Yesus bersama dengan engkau. Oh haleluya. Mari angkat pujian, ingat kasih-Nya. Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya selamatkanmu. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan dengan segenap hati, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya selamatkanmu. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Saya lagi katakan, ku takkan lupa kasih-Mu Yesus. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, Besar kasih Allah. besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah Tuhan pandemi COVID-19 ini, kami boleh tetap merasakan kasih-Mu yang menjamah dan membelai setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Biarlah malam ini Kau terus curahkan kasih-Mu bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Di rumah-rumah Kau jamah dengan kasih-Mu Tuhan. Mengingatkan kami bahwa dalam peperangan rohani yang sedang kami hadapi hari-hari ini, dalam menghadapi kehidupan ini, kami tidak sendirian melewatinya Tuhan. Kasih-Mu yang tak berkesudahan, yang selalu baru setiap hari, rahmat dan anugerah-Mu senantiasa ada pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, buat malam ini kami boleh memuji, menyembah-Mu. Hadirat-Mu turun menjamah setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu menjamah setiap hati kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat malam ini.
Kau terus jamah Tuhan, Kau terus jamah setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir-bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu turun di tengah-tengah kami, dan urapilah setiap perkataan hamba-Mu, dan urapi setiap kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh jadi rema dalam setiap hidup kami, mengajar dan memperbaiki kehidupan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur kalau malam ini kami dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Dan sudah lebih dari 7 minggu kita tidak bertemu. Dan ketika saya mengadakan meeting Zoom dengan pengerja-pengerja, dan puji Tuhan rata-rata semua pengerja katakan, Pak, kami rindu akan ketemu di gereja lagi. Kami rindu, semuanya rata-rata mereka katakan, kami sangat merindukan ketika kita Zoom. Walaupun melalui media kadang-kadang pembicaranya harus terbatas karena memang ini teknologi. Tapi semuanya rata-rata hampir 3 minggu terakhir ini setiap malam saya ketemu dengan pengerja-pengerja. Kita meeting Zoom saudara. Dan rata-rata semua pengerja katakan, Pak, kami rindu ketemu lagi pelayanan di gereja. Dan memang di sini saya dapatkan ya Bapak Ibu Saudara. Memang apalagi saya di teolog, di kalangan teolog. Memang sudah hampir beberapa tahun terakhir ini kita banyak berdiskusi tentang gereja harus mempersiapkan diri ibadah online. Mereka bahkan yang agak sedikit ekstrim berkata bahwa suatu hari gereja tidak akan lagi dikunjungi oleh jemaat karena jemaat-jemaat beribadah online. Dan ternyata saudara, 7 minggu yang kita sudah lewati sampai hari ini, ternyata enggak mudah. Memang saudara kalau kita perhatikan di Alkitab saudara, ibadah itu kan harusnya 3 unsur ini harus ada. Pertama, koinonia. Koinonia itu apa? Persekutuan. Kalau sekarang kita ibadah di rumah-rumah kayak gini memang terpaksa kita nggak bisa, bahkan salaman aja nggak boleh begitu gitu ya. Apalagi cipika-cipiki begitu saudara. Ini membuat koinonianya, persekutuannya hilang. Bahkan di kitab Ibrani dengan jelas katakan mengingatkan kita, jangan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, menjauhkan dari persekutuan. Dan ini kalau ibadah harus ada. Kalau ibadah online memang kita hanya bersekutu dengan keluarga. Karena lagi ada virus, ya sudahlah kita ikutin aturan pemerintah. Yang kedua, unsur yang kedua dalam ibadah yaitu diakonia. Saling tolong menolong saudara, saling membantu. Itu harus ada dalam ibadah. Makanya dalam persekutuan ibadah kita seperti bagaimana gereja mula-mula, mereka saling membantu sehingga tidak berkekurangan, mereka hidup semua dalam kelimpahan. Ini harus ada, itu namanya gereja. Dan yang ketiga, marturia. Marturia itu penginjilan, memenangkan jiwa. Nah kalau kita semua online kayak kondisi kayak gini, bagaimana kita memenangkan jiwa? Ini mungkin akan menjadi penghambat. Tapi saya terlalu yakin percaya, mungkin ini tipu daya si jahat. Apalagi saudara ini kan momen-momen Paskah kayak begini. Mungkin iblis katakan, sekarang rasain tuh, kalian tidak bisa ibadah. Kalau selama ini ibadah tiap minggu kami dihancurin, kami digempur habis-habisan. Sekarang rasain gitu. Tapi iblis gak tahu gitu saudara. Gereja itu tidak bisa dihambat saudara. Kuasa Tuhan gak bisa dihambat dengan apapun. Kalau iblis bisa nutup satu gereja, bahkan ribuan gereja-gereja dibuka di rumah-rumah saudara. Saya ingin percaya hari-hari ini iblis tertipu. Iblis keok saudara. Makanya saudara saya ingatkan kita jangan lupa kita ibadah tetap harus ada. Walaupun kita ibadah di rumah melalui online, saudara saya berharap pergunakan kesempatan itu dengan baik. Nah saudara hari ini malam ini saya mau share yaitu tentang bicara tentang sikap hati juga kembali saudara. Nah kalau kita baca di Alkitab saudara bahwa kita hari-hari ini ada di momentum di mana hari kebangkitan. Yesus sudah bangkit
Tapi puji Tuhan, Yesus gak langsung berangkat ke surga. Tapi selama 40 hari dia melawat, memulihkan saudara. Makanya ini menjadi doa saya, biarlah hari-hari ini, hari yang spesial, momentum yang khusus ini, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih, pergunakan kesempatan ini. Kalau Tuhan juga pemerintah juga suruh kita banyak stay di rumah, bukan berarti kita di rumah tidak melakukan apa-apa. Tapi saya rindu mengajak kita, Bapak Ibu yang ada di rumah berarti banyak waktu renungkan firman Tuhan dan banyak muji nyembah Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Momentum ini saudara mungkin sulit kita dapatkan. Oleh itu saya mengajak semua jemaat Tuhan, pergunakan kesempatan itu lebih banyak di rumah. Di saat-saat hari kebangkitan. Yesus sudah bangkit. Hari Minggu kemarin saya sudah berkhotbah bahwa dengan Yesus bangkit, Tuhan berikan jaminan kepada kita. Jaminan itu sudah ada. Gak usah khawatir saudara, hidupmu digaranti oleh Tuhan. Nah oleh karena itu saudara, menikmati kuasa kebangkitan. Saudara, saya tertarik. Tiba-tiba Tuhan taruh, beberapa hari terakhir ini Tuhan taruh, ini ada di hati saya saudara. Yaitu ketika Petrus dan teman-temannya, ketika setelah Yesus disalibkan, mereka akhirnya kembali jadi profesi lamanya, jadi nelayan, penangkap ikan. Nah saudara mungkin ada mungkin kalau ada, saudara mungkin menghadapi kesulitan sekarang dalam bisnis, dalam berbagai hal. Saudara mungkin mau kembali ke profesi lama. Saudara, Alkitab mengingatkan kita, Petrus dan 6 temannya yang lain, mereka katakan hopeless, gak ada harapan. Sudah bangkrut dan mereka mau kembali ke profesi lamanya. Alkitab mencatatnya di Yohanes 21. Mereka kerja semalam-malaman, gak dapat ikan, gak dapat apa-apa. Tapi justru menjelang siang hari mereka mau pulang. Sudah capek, mungkin sudah lapar. Mereka mau pulang. Tiba-tiba di bibir pantai ada seseorang yang berjubah putih tanya, "Hei anak-anakku, apakah ada lauk pauk padamu hari ini?" Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lampau kepada murid-muridnya, saya mau ingatkan kita masih sangat relevan untuk kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari ini. Mungkin kalimatnya saya berubah sedikit. Mungkin Tuhan Yesus bertanya kepada kita hari ini, "Hai umat-umatku, adakah makanan tersedia bagimu? Adakah yang kebutuhan yang mendesak dalam hidupmu hari ini?" Mungkin itu pertanyaan Tuhan Yesus bagi saudara hari ini. Petrus, juru bicara, gak ada. Siapa itu? Tanya-tanya, gak tahu, kita udah kelaparan. Biasanya orang lapar galak gitu ya saudara ya. Gitu. Siapa sih tanya-nanya? Kalau gitu tebarkan jalan. Yang luar biasanya saudara dari peristiwa ini, ketika diperintahkan untuk tebarkan jala di sebelah kanan perahu, kok murid-muridnya bisa taat ya saudara. Nah ini ya yang terjadi. Tapi saya tidak mau bicara masalah itu, tapi saya mau lebih khusus malam ini. Saya mau baca ayat yang ke-7 dari Yohanes 21 ayat ke-7. Firman Tuhan katakan begini. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus. Murid yang dikasihi itu artinya Yohanes. Ya. Yohanes itu berbicara dengan Petrus. Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Saudara, kita akan lihat satu sikap yang luar biasa yang perlu kita teladani dalam masa-masa seperti ini. Petrus yang sedang bekerja, yang sedang narik 153 ekor ikan besar-besar, saudara. Mereka sedang kerja. Dan tiba-tiba Yohanes ngomong, Petrus maksudnya. Itu ternyata yang ngomong tadi itu Tuhan Yesus. Masa sih? Begitu Petrus yakin itu Tuhan Yesus, dia langsung ambil baju karena dia turun naik ke laut, gitu, dia nggak pakai baju, dia ambil bajunya, dia pakai, langsung dia lari. Saudara, dari sini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, saudara, dari sikap Petrus. Pertama, Petrus tuh dia begitu yakin itu Tuhan Yesus.
Dia gak pusing dengan berkat, dengan apapun. Dia tinggal, dia lari kepada dia. Nah, poin yang pertama ini saudara. Kalau Petrus bisa berlaku seperti itu. Kenapa? Ini gak mungkin terjadi sendirinya saudara. Kenapa Petrus bisa ngambil sikap ekstrim kayak begini? Dia bisa saja ngomong, Tuhan Yesus, sorry ya. Ini lagi banyak berkatnya, tak selesai dulu kerjaannya. Tunggu ya Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita sering berperilaku seperti itu kan saudara. Padahal setiap hari Minggu, Tuhan Yesus sesuai dengan jadwal jam ibadah yang sudah ditentukan. Yesus dengan tangan terbuka, nunggu di pintu gereja. Tapi seringkali kita sengaja telat-telatin gitu saudara. Tapi di sini gak ada yang model begitu ya saudara. Mungkin sono-sono, mungkin sono masih ada. Tapi saya ingin percaya jemaat Mega Bekasi udah, jemaat-jemaat di sini udah gak ada. Nah saudara, kenapa Petrus bisa gak pusingkan segalanya? Dia lari ketemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa kok dia bisa yakin kayak begini? Kenapa dia kok bisa pede kayak begitu? Saya menjumpai saudara, karena pergaulannya dengan Yesus. Memang mungkin ukuran dalam ukuran persahabatan 3,5 tahun mungkin itu relatif waktu yang singkat. Tapi pergaulan Petrus dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Tiap hari, tiap malam makan bareng-bareng, tidur bareng-bareng gitu ya. Pelayanan semua bareng-bareng. Karena mereka sudah menyerahkan hidupnya buat Tuhan Yesus. Dan mereka kemana Yesus pergi, apa yang Yesus lakukan. Mereka ikut, mereka lihat. Teladan dari sang guru, rabi ini. Nah pergaulan ini menghasilkan. Saudara saya yakin percaya kalau kita hari-hari ini Bapak Ibu, engkau semakin bergaul intim dengan Tuhan. Ketika engkau menghadapi situasi keadaan yang sangat tidak menentu, yang sangat tidak terkendali pun dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya dalam hati nuranimu yang paling dalam, engkau akan bisa merasakan detakan kasih Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan ini terjadi pada Petrus. Dan dia tinggalkan semua berkat itu, dia lari kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Pergaulannya. Mungkin hari ini sebagai gembala saya perlu ingatkan kita Bapak Ibu. Dengan siapa kita banyak bergaul. Dengan siapa kita seringkali sharing dan berinteraksi. Itu menentukan sikap kita. Seperti 1 Korintus 15 ayat 33 katakan begini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa engkau bergaul? Bapak Ibu, saya perlu ingatkan kita hari-hari. Sebab di luar sana pekerjaan si jahat begitu luar biasa. Bahkan sekarang mereka ada memakai media sosial juga dengan begitu luar biasa. Mengecoh dan mengacaukan iman kita. Makanya saya berharap, saya mau ingatkan semua jemaat Tuhan. Mari hari-hari ini bergaulah dengan lebih intim dengan Tuhan. Masuk saudara, keintimanmu. The deeper intimacy dengan Tuhan. Nyembah. Bergaul karib. Belajar firman. Dan ini perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan terpengaruh dengan suara-suara sumbang. Dengan suara-suara yang jelek di luar sana. Itu yang bisa mempengaruhi iman kita. Oleh karena itu saudara, mari kalau kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jaga pergaulanmu. Saya mendorong setiap jemaat Tuhan hari-hari ini lebih bergaul intimlah dengan Tuhan. Lebih bergaul dengan firman-Nya. Renungkan. Rasakan firman itu yang membebaskan, yang memurnikan hidup kita. Dan itu akan membawa manfaat dalam hidup kita. Daripada Bapak Ibu Saudara. Dan juga hati-hati, maaf saya perlu ingatkan kita juga. Kadang-kadang pergaulan kita sesama di kalangan orang Kristen. Kita juga perlu ekstra hati-hati saudara. Karena kadang-kadang saudara, belum tentu juga teman-teman kelihatannya anak Tuhan. Tapi hatinya benar di hadapan Tuhan. Bahkan dengan berbagai tipu daya yang dikuasai oleh iblis. Mencoba menjatuhkan kita. Oleh itu saudara, mari jaga sikap hati kita dengan pergaulan yang baik di hadapan Tuhan. Yang kedua yang saya temukan saudara dari peristiwa ini. Petrus itu fokus. Coba saudara bayangkan kalau Petrus waktu itu gak fokus dengan apa?
Biasanya kalau orang gak fokus, gak mungkin bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Dia fokus, kerja dengan sungguh-sungguh. Ketika dapat berkat, wah dikerja. Tapi ketika dia tahu bahwa itu Yesus yang ada di bibir pantai, dia gak fokus lagi dengan materi itu. Tapi dia hanya fokus kepada Tuhan. Bagaimana mata rohanimu hari-hari ini? Seperti Daud berkata dalam Mazmur, seperti mata seorang budak memandang tangan tuannya atau nyonyanya. Karena zaman waktu itu seorang budak gak boleh lihat tatap muka tuannya. Hanya yang boleh lihat tangan. Karena tangan itulah akan memberikan instruksi, arah. Dan seorang budak hanya boleh lihat sampai di tangan tuannya atau nyonyanya. Dan saya berharap biar hari-hari ini mata kita fokus hanya tertuju kepada Tuhan. Yang mau boleh katakan amin Bapak Ibu. Mata kita tertuju kepada Dia. Biar hari-hari ini mata kita, ya walaupun seringkali ada gangguan-gangguan saudara. Saya rindu mendorong Bapak Ibu, fokus tertuju kepada Yesus. Orang lain boleh berkata apa, tapi mari yakinkan dirimu. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego dan 3 nabi. Ketika berhadapan dengan perapian yang 7 kali lipat dipanaskan. Sampai dia sempat ngomong sama raja, "Raja, percuma engkau maksa aku untuk menyembah patung Tuanku itu yang dirikan. Sekalipun Tuhan yang saya sembah tidak menolong aku di dalam dapur api itu, sekali-sekali aku tidak akan menyembah patung Tuhanku." Hari ini, dalam situasi COVID-19 ini, bisa nggak kita tetap berkata, apapun boleh terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Bisa kita tetap mantap ngomong seperti ini hari-hari ini. Saya rindu mengajak kita fokus, tertuju. Saudara, mungkin engkau berkata, "Pak, ada banyak pendeta yang sungguh-sungguh juga dipanggil Tuhan tuh mati karena COVID." Saudara, saya mau ingatkan kita, hidup mati kita tuh di tangan Tuhan. Tuh Alkitab gak pernah mengajarkan tentang matinya bagaimana tuh Tuhan gak pusing saudara. Dia mau mati karena tabrakan, dia mau mati karena sakit, mati karena jatuh, karena ketimbang pohon, apa gitu saudara. Itu Tuhan gak pernah, bahkan Tuhan pernah ngajar, gitu kan. Yang di Siloam, yang ditimpa menara, itu. Jangan kita berpikir dosanya lebih besar daripada kita. Tuhan gak pernah pusingkan cara matinya. Setiap kita cara mati itu Tuhan berbeda-beda, itu daulatnya Tuhan. Tapi bagaimana kita hidup, mengakhiri pertandingan iman sampai garis akhir, sampai kematian menjemput kita, itu yang menentukan langkah hidup kita. Saya terlalu yakin dan percaya, hamba-hamba Tuhan, terutama mereka yang ada di GBI, yang ada di keluarga besar Gatot Subroto, saudara. Saya yakin mereka justru jadi martir hari-hari ini, saudara. Gitu. Mereka yang sudah dipanggil Tuhan berarti tugas mereka sudah selesai. Nah tinggal kita yang masih hidup harus meneruskan tugas ini. Amanat agung harus diberitakan. Nah oleh karena itu sekali lagi, mari saya mendorong setiap kita. Masalah boleh datang, pergumulan, tantangan boleh ada. Tapi biar hari-hari ini mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Yang mau boleh katakan amin saudara. Yang ketiga saudara. Kalau Petrus dia gak pusingkan dengan keadaannya. Begitu dia tahu itu Tuhan Yesus, dia datang kepada dia. Dia punya sikap hati, hormat, respek dengan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena saya ingin percaya. Ketika Petrus dipulihkan oleh Tuhan, dia sempat menyangkal. Ketika Tuhan memandang dia, mata ketemu mata. Mata yang penuh dengan kasih, bukan mata yang penuh dengan penghakiman. Mata yang penuh dengan belas kasihan. Mata yang penuh dengan pengampunan. Ketika dilihat oleh Petrus. Dan itu merubah hati Petrus. Sehingga saudara, semenjak itu saya ingin percaya. Petrus menjadi manusia yang berbeda dari Petrus yang lama. Dan oleh karena itu saudara, saya ingin percaya. Petrus, karena sudah diubahkan hatinya oleh Tuhan. Dia sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ini penting saudara hari-hari ini. Karena
Saudara, kita mengucap syukur bukan untuk Tuhan diuntungkan loh saudara. Bapak Ibu yang berpikir kalau kita yang mengucap syukur Tuhan yang senang. Enggak. Pihak Tuhan tuh enggak ada keuntungannya kalau kita mengucap syukur. Tetapi kenapa Tuhan ajarkan kita harus senantiasa mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu untuk kita. Saudara. Makanya firman Tuhan dalam Amsal katakan hati yang gembira adalah obat. Bahkan obat yang manjur. Nah saudara, ketika kita bisa mengucap syukur, kalau kita bisa mengucap syukur artinya kita setuju dengan rancangan Tuhan, kita setuju dengan apapun yang terjadi, kita nggak lagi komplain, kita nggak lagi ngeluh kesah saudara. Nah ketika hati kita bisa menerima seperti itu, di jiwa kita tenang saudara, maka hormon dalam tubuh kita akan mengeluarkan endorfin saudara. Endorfin ini saudara, hormon yang baik untuk metabolisme dalam tubuh kita. Bukan racun saudara. Tapi kalau kita mengeluh kesah, komplain, marah, justru saudara, hormon yang keluar itu hormon racun. Sehingga racun ini akan membuat kita gelisah dan tidak bisa tenang. Dan akhirnya sakit penyakit muncul di situ. Nah makanya saudara, yuk saya mengajak kita, ucap syukurlah apapun yang terjadi. Walaupun mungkin kadang-kadang kita gak nyaman. Kadang-kadang kita sepertinya saudara tidak berdaya. Tapi mari saya mengajak kita ucap syukurlah. Jangan komplain. Saya mungkin di khotbah saya sering kali mengingatkan jemaat Tuhan. Kalau kita sekarang pergi ke Israel saudara. Dari Gunung Sinai. Nyebrang sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian. Itu cuma hitungannya jam. Tapi kenapa bangsa Israel butuh 40 tahun? Bukan karena Tuhan gak sanggup menolong. Bukan Tuhan gak bisa mempercepat langkah mereka. Laut ada bisa jadi kering kok saudara. Itu jalan pintas saudara. Bisa. Mujizat yang luar biasa bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi seringkali yang membuat Tuhan gak bisa bekerja. Karena kenapa? Keluh kesah kita. Hati kita yang gak bisa mengucap syukur. Nah hati kita gak bisa mengucap syukur. Yang membuat kita jiwa kita gak tenang. Gelisah dan akhirnya apa? Susah tidur, susah makan, gitu kan? Aja hidupnya nggak baik. Akhirnya organ-organ tubuh kita semua terganggu karena toksin yang dikeluarkan dari hormon ini. Oleh karena itu sekali lagi, yuk saya mengajak kita ucap syukur senantiasa. Dengan kita banyak mengucap syukur, saya yakin percaya jiwa kita akan lebih tenang, pikiran kita akan lebih murni. Sehingga saudara dalam pergaulan intim kita dengan Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan banyak memuji dan menyembah. Saya yakin percaya Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan menuntun kita. Bisnis, usaha apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita kerjakan. Saya yakin percaya saudara itu menjadi doa saya sekarang. Tiap hari saya doa. Bahkan kadang bisa satu hari 3-4 kali saya berdoa. Tuhan berikan terobosan baru. Pasca COVID-19. Tuhan akan berikan terobosan yang baru, pewahyuan yang baru, hikmat yang baru untuk menuai jiwa-jiwa. Itu yang terus saya doakan saudara hari ini. Dan mari saya mengajak kita semua jemaat Tuhan, doakan ini ya di tahun dimensi yang baru. Setelah pasca COVID selesai. Tenang saudara, sebentar lagi COVID ini akan selesai kok saudara. Semua ada waktunya Tuhan kok. Gak usah terlalu khawatir saudara. Ya, gak usah terlalu tegang. Sebentar akan selesai saudara. Bagaimana Wuhan sudah memberikan contoh kok saudara. Sekarang Wuhan kan sudah dipulihkan kembali. Di China sudah dipulihkan. Semua sekarang beres. Sebentar Indonesia akan lewat. Kita akan bisa lewati dengan baik. Tapi saudara mari 3 sikap ini kita jaga. Yang pertama, mari jaga pergaulan kita. Yang kedua, mari hari-hari mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Fokus dengan Tuhan. Yang ketiga, banyak mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang diingini, yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya ingin percaya semua jemaat Tuhan hari-hari akan semakin dikuatkan untuk menata hari depan yang penuh dengan harapan. Di tahun dimensi yang baru ada berkat-berkat yang luar biasa Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan saya berdoa biar jemaat Tuhan hari-hari ini jadilah pemenang. Keluar sebagai pemenang, maka dimensi yang baru kita akan hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita angkat pujian ini, ku berikan hatiku.
Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jangan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Urialah barasandara barasandara. Roh Kudus, jamah setiap umat-umatmu, jamah mereka yang ada di rumah-rumah saat ini, jamah, kuatkan dan teguhkan, jamah dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Oh, Tuhan yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan Kau cukupkan, cukupkan bagi mereka, cukupkan Tuhan, cukupkan. Berkati usahanya, pekerjaannya, usaha berkati balik-balik. Apa saja yang dikerjakan yang Kau punya berhasil Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau jamah setiap pribadi lepas pribadi yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan kondisi anak-anak-Mu, Kau jamah dalam nama Yesus. Jamah, bahkan setiap kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kalau Engkau sudah melawat setiap kami pribadi lepas pribadi, sekarang Tuhan dalam hadirat-Mu, dalam urapan keunikian kesehatian kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan Yesus. Indonesia ada di hatimu Tuhan. Indonesia ada di pikiranmu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hari-hari ini kami akan melihat ada terobosan terjadi atas Indonesia. Ada mujizat terjadi atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami, buat presiden kami Bapak Jokowi. Kami berdoa buat wakilnya Tuhan, bahkan seluruh jajarannya Tuhan yang ada di pemerintahan kami ini. Biarlah setiap mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang punya wibawa daripada Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat presiden kami, biar dia boleh Bapa di sorga memimpin bangsa kami ini Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Engkau berikan kekuatan Tuhan,
Engkau berikan pertolongan-Mu buat para pemimpin kami Bapa. Kami tahu hari-hari ini apa yang terjadi atas bangsa kami tidak mudah buat pemimpin kami. Tapi kami percaya ketika pemimpin kami Tuhan Yesus Bapa di sorga, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, bahkan Tuhan terus pakai dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan, biar dia boleh menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang boleh memimpin bangsa ini dengan sejahtera Tuhan, dengan makmur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati udaranya Tuhan, berkati airnya, berkati tanahnya Tuhan. Kami percaya berkati penduduk Indonesia menjadi orang-orang yang benar Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih, Indonesia dipulihkan, Indonesia diubahkan, Indonesia jaya, Indonesia makmur, Indonesia sukses Tuhan ke depan. Kami percaya Tuhan Yesus, hari-hari ini apapun yang terjadi atas Indonesia, wadah yang COVID-19 yang terjadi Tuhan Yesus, kami percaya kami akan melihat Tuhan Yesus ada kebangkitan, ada kehidupan atas bangsa kami Bapa. Kami akan melihat Tuhan Yesus Bapa di sorga, virus ini akan segera berakhir Tuhan. Dan ada suatu Tuhan kebangkitan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami akan melihat para pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan penduduknya akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia diberkati, Indonesia maju, Indonesia diubahkan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kota kami, kota Bekasi. Kami berdoa buat Bapak Wali kota Bekasi, bahkan wakilnya, seluruh jajarannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah Bapak pemimpin wali kota kami memimpin kota Bekasi dengan baik, dengan benar ya Tuhan. Biarlah yang manis, yang indah, yang terjadi atas kota kami, kota Bekasi Tuhan. Kami berdoa buat Bekasi Barat, kami berdoa buat Bekasi Utara, berdoa buat Bekasi Timur, berdoa buat Bekasi Selatan Tuhan. Kami berdoa buat jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami berdoa buat yang sakit disembuhkan ya Bapa. Kami berdoa ada kebangkitan, ada kehidupan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami patahkan segala roh maut, roh kematian. Tapi kami percaya hari-hari ini Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi atas kota kami. Kesembuhan terjadi atas kota kami. Ada kehidupan Tuhan. Kami akan melihat Bapa di sorga, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur Tuhan Yesus hari-hari ini Bapa. Menjadi kota-kota yang bangkit, menjadi kota-kota yang bangkit untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat-saat ini kami boleh mendengarkan Tuhan banyak penduduk-penduduk yang sudah berkekurangan Tuhan. Tapi kami percaya biarlah Tuhan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapa. Kami percaya biarlah Tuhan segala kekhawatiran Tuhan Yesus Bapa Engkau ambil dari kehidupan mereka Tuhan. Tapi kami percaya kekuatan baru melimpah-limpah atas seluruh penduduk jiwa-jiwa yang ada di kota Bekasi. Terima kasih sekali lagi kami mau berkati kota Bekasi. Shalom bagi kota Bekasi. Kami percaya biar berkat Tuhan tercurah atas kota Bekasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk para tim medis Tuhan, dokter, suster, dan seluruh orang-orang yang terlibat di dalam setiap rumah sakit Tuhan. Yang hari-hari ini Tuhan mereka berjuang merawat Tuhan orang-orang yang terpapar Tuhan COVID-19 Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan Yesus Engkau yang melindungi mereka Tuhan. Kesehatan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka terhindar Tuhan dari virus ini ya Tuhan. Begitu juga dengan keluarga mereka ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk ketersediaan APD ya Tuhan. Agar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan maksimal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan sedang memaksimalkan segala pengetahuan yang mereka miliki Tuhan. Untuk Tuhan merawat orang-orang yang sakit saat ini Tuhan. Kami percaya hari-hari ini mereka adalah perpanjangan Tuhan untuk menjadi penolong bagi orang-orang yang sakit saat ini Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan bahwa hari-hari ini
tidak ada lagi Tuhan pertambahan jiwa-jiwa yang terdampak virus ini ya Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, semakin banyak orang-orang yang disembuhkan Tuhan, semakin banyak orang-orang yang dipulihkan Tuhan, dan tingkat kematian Tuhan semakin kecil dan semakin kecil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala alat-alat medis Tuhan, segala perobat-obatan Tuhan yang dibutuhkan Tuhan, bila Tuhan cukupkan Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini ya Bapa, semakin banyak orang-orang yang disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bangsa kami bangkit Tuhan, seluruh dokter-dokter yang ada di seluruh Indonesia, seluruh perawat-perawat yang ada di seluruh Indonesia, Tuhan Yesus yang menguatkan mereka ya Tuhan, memampukan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus mengangkat pemimpin-pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mulai dari gembala pembina kami Pak Niko Tuhan, beserta dengan keempat wakilnya. Kami arahkan tangan kami berdoa Tuhan, lepaskan berkat-Mu Tuhan atas pemimpin rohani kami. Berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan yang nyata ya Allah. Berkati Pak Niko beserta dengan keempat wakilnya. Juga gembala rayon kami Pak Andi beserta dengan keempat wakilnya. Mari perlindungan Tuhan nyata, pertolongan Tuhan ajaib Tuhan nyatakan. Tuhan nyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Tuhan pakai Tuhan para pemimpin-pemimpin kami semakin diurapi Tuhan, semakin dipakai Tuhan. Tuhan perluas kapasitas hati mereka. Tuhan berikan hati-Mu, pikiran-Mu dalam hati dan pikiran mereka ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi gembala-gembala cabang, staf-staf gembala yang ada dimanapun Tuhan, di seluruh rayon 18 Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi mereka dan kasih-Mu Tuhan, kami percaya memelihara mereka semua ya Bapa. Terima kasih juga gembala-gembalaku Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kami melihat Tuhan kasih-Mu, anugerah-Mu dinyatakan mulai dari pemimpin-pemimpin rohani kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Kami juga bersatu hati Tuhan, kami bersatu doa Tuhan untuk kondisi ekonomi global Tuhan, bangsa-bangsa Indonesia, domestik maupun global Tuhan. Semua manusia bisa berkata kondisi ekonomi akan terus hancur Tuhan, restrukturisasi supply chain akan bertumbuh, akan berubah Tuhan. Akan ada impact besar Tuhan yang merugikan setiap pribadi. Tapi kami percaya Tuhan, dalam nama-Mu ada jaminan kesejahteraan. Kami percaya Tuhan, pertumbuhan ekonomi akan terus positif Tuhan. Dari proses produksi Tuhan, distribusi, konsumsi semua akan merata di setiap pribadi Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, kondisi anak-anak Tuhan tidak ada yang tergoncang satupun. Kami percaya Tuhan akan terus membaik. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami berdoa buat semua sidang jemaat Tuhan, berkati, sertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami buka hati kami, mengangkat kedua tangan kami untuk terima berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan
di saat